Jumpa kembali dengan Bapak dalam video pembelajaran mata kuliah Ekonometrika. Salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua. Materi pada pertemuan ini, Bapak akan menyampaikan terkait model regresi dengan variabel dummy, topik lanjutan. Pada topik ini, Bapak akan membahas terkait studi kasus dalam menganalisis regresi dengan variabel dummy. Seperti yang kita ketahui, ekonometrika membahas hubungan ekonomi dari sudut pandang teori ekonomi, matematika, dan statistika. Di mana salah satunya adalah dengan menggunakan model regresi. Model regresi ini merupakan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Apabila variabel bebasnya terdapat variabel dummy, di mana variabel dummy merupakan variabel kategorik yang bernilai 0. Baik, Bapak akan langsung menuju ke pembahasan contoh soal. Di sini kita akan menganalisis harga kue berdasarkan daerah tempat tinggal, di mana variabel terikatnya adalah harga kue dan variabel bebasnya adalah daerah tempat tinggal. Dengan variabel bebas adalah variabel dummy. Kita beri kode untuk kategori dari variabel daerah tempat tinggal kota, kita berikan kategori kodenya dengan 1. Kemudian daerah tempat tinggal desa kita berikan kodenya 0. Di mana dummy yang bernilai 0 ini sebagai kategori pembanding atau sebagai kategori dasar kita tetapkan adalah daerah tempat tinggal desa, sehingga kita beri nilai 0. Terdapat 20 responden dalam analisa ini. Kita lihat datanya, ada daerah desa dan daerah kota. Yang kita gunakan adalah sebagai dasar adalah daerah desa, sehingga daerah desa kita tidak masukkan ke analisanya di SPSS, sehingga yang kita gunakan adalah data di daerah kota, sehingga akan tampak seperti ini. Daerah tempat tinggal pada responden 1 nilainya 1 karena dia bertempat tinggal di daerah kota. Pada responden 12 bernilai 0 karena responden tersebut tinggal di daerah desa. Kemudian kita masukkan ke dalam SPSS. Kita buka SPSS, maka tampilannya akan seperti ini. Pada pojok kiri bawah terdapat data view dan variabel view. Mari kita isikan datanya di variabel view. Namanya kita berikan kode variabel Y dan variabel D. Untuk variabel Y, labelnya kita beri nama harga. Kemudian untuk variabel D, kita beri labelnya adalah daerah tempat tinggal. Selanjutnya kita kembali lagi ke data view. Di mana data view ini kita masukkan tadi datanya, kita copy paste dari Excel ke SPSS ini, maka didapatkan data tampilannya seperti ini. Kemudian untuk menganalisa kita klik analyze. Kemudian kita pilih regression linear. Selanjutnya kita masukkan data harga di dependen, kemudian data daerah di independen. Setelah itu metodenya kita pilih enter, kemudian kita klik OK. Setelah itu maka akan didapatkan hasilnya. Kita memiliki tabel hasil koefisien, ANOVA, dan model summary. Kita lihat nilainya adalah 0,000 atau
lebih kecil dari 0,05 sehingga terdapat perbedaan antara daerah tempat tinggal kota dan daerah tempat tinggal desa. Persamaan regresinya kita dapat lihat Y sama dengan B0 4222,22 ditambah B1D yaitu 2414,14. Maka didapatkan persamaan regresinya seperti berikut. Y sama dengan 4222,22 ditambah 2414,14D. Itulah persamaan regresinya untuk analisa ini. Dapat kita lihat nilainya tersebut 80,2%, R-square-nya. Itu menunjukkan korelasi antara variabel daerah tempat tinggal dengan harga kue dengan variabel terikatnya. Jadi di sana terdapat nilai sebesar 19,8% faktor lain yang mempengaruhi harga kue. Jadi faktor daerah tempat tinggal ini sudah cukup baik dalam menilai hubungan faktor yang mempengaruhi harga. Baik, kita sekarang lanjut untuk melihat berapa harga kue di desa. Jadi kita bisa melihatnya dengan model persamaan tadi, yaitu Y sama dengan 4222,22 ditambah 2414,14D. Kita masukkan ke dalam persamaan karena tadi nilai desa adalah 0, sehingga nilai dari harga kue di desa adalah 4222,22. Itu didapatkan dari 4222,22 ditambah 2414,14 dikali 0 sehingga hasilnya adalah 4222,22. Kemudian berapa harga di kota? Tadi karena kota nilainya 1, maka dari persamaan di atas kita masukkan 4222,22 ditambah 2414,14 dikalikan 1 sehingga didapatkan hasilnya adalah 6636,36. Jadi dapat kita lihat daerah tempat tinggal di kota memiliki harga lebih tinggi dibandingkan dengan di desa. Tadi selisihnya adalah 4.200. Dapat kita lihat daerah tempat tinggal di kota memiliki harga lebih tinggi dibandingkan dengan di desa. Selisihnya 2.414,14 poin. Jika kita lihat interpretasi hasil analisa, koefisien dari variabel daerah tempat tinggal dalam persamaan regresi tersebut adalah 2.414,14. Hal ini menunjukkan harga kue di daerah tempat tinggal kota lebih besar dari daerah tempat tinggal desa. Hasil perhitungan statistik diperoleh untuk variabel daerah tempat tinggal diperoleh nilai signifikan sebesar 0,00. Nilai signifikan ini menunjukkan lebih kecil dari 0,05 sehingga hal ini berarti daerah tempat tinggal kota dan desa terdapat perbedaan terhadap harga kue. Dengan demikian H0 ditolak dan HA diterima. Selanjutnya bagaimana jika terdapat 3 kategori? Jadi apabila terdapat 3 kategori, maka akan ada 2 variabel dummy karena rumusnya kan kategori dikurangi 1. Jadi karena ada 3 kategori, 3 dikurangi 1 maka hasilnya 2. Maka kita akan gunakan 2 variabel, yaitu kita beri kode D1 dan D2. Tadi kategorinya ada tidak tamat SMA, dan tamat perguruan tinggi. Kita gunakan sebagai variabel dummy pembandingnya atau referensinya itu adalah tidak tamat SMA. Kita beri nilai 0. Untuk dummy 1 kita beri nilai 1 untuk pendidikan terakhir SMA dan 0 untuk lainnya. Kemudian untuk dummy 2 kita beri nilai 1 untuk pendidikan tamat perguruan tinggi dan 0 untuk lainnya. Jadi jika dilihat responden yang memilih tidak tamat SMA dari responden 12 sampai responden 20. Kemudian dilihat yang memilih SMA ada responden nomor 2, 4, 6, 7, 8, 11. Kemudian yang memilih tamat S1 responden nomor 1, 3, 5,
9, dan 10. Jika dilihat pengisian data oleh responden seperti ini. Karena yang kita gunakan kategori sebagai kategori pembanding atau nilainya 0 adalah tidak tamat SMA, maka kita gunakan nantinya adalah variabel D1 dan D2, yaitu yang memilih SMA dan yang memilih S1. Itu kita masukkan ke dalam analisa SPSS. Sehingga didapatkan data seperti berikut. Jadi D1 dan D2 itu merupakan variabel bebasnya. Kemudian variabel Y atau variabel terikat adalah pengeluaran. Jadi kita ingin melihat apakah terdapat perbedaan pengeluaran yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, yaitu pada variabel D1 SMA, variabel D2 adalah S1 dengan nilai 0 atau kategori pembandingnya adalah tidak tamat SMA. Kita lanjut langsung ke hasil analisa. Untuk pengerjaan sama seperti contoh 1 tadi, pengerjaan tahapannya melalui SPSS. Kita lanjutkan langsung ke hasil analisanya. Dapat dilihat di sini, tingkat pendidikan mampu memprediksi pengeluaran dengan nilai R-square-nya adalah 91,5%. Jadi terdapat 8,5% faktor lain yang mempengaruhi pengeluaran selain variabel tingkat pendidikan. Jadi nilainya ini sudah cukup untuk memprediksi tingkat pengeluaran seseorang dari variabel pendidikannya. Dari hasil tersebut didapatkan persamaan regresi, yaitu Y sama dengan 4222,22 ditambah 1861,11 D1 ditambah 3077,78 D2. Dari persamaan ini kita dapat melihat seberapa besar sih tingkat pengeluaran pada tingkat SMA dan pengeluaran pada tingkat S1. Tadi tidak tamat SMA merupakan sebagai kategori pembanding atau kategori referensi, maka nilainya kita beri 0. Sehingga apabila kita ingin melihat yang tidak tamat SMA, itu kita bisa hitung dari model di atas. Y sama dengan 4222,22 ditambah 1861,11 dikali 0, karena tidak tamat SMA adalah sebagai referensi nilainya 0. Kemudian ditambah 3077,78 dikalikan 0, maka nilainya yang tidak tamat SMA adalah pengeluarannya 4222,22 poin. Kemudian kita lihat yang tamat SMA. Yang tamat SMA kita lihat nilainya Y sama dengan 4222,22 ditambah 1861,11 dikalikan 1. Karena pada variabel D1 ini SMA sebagai tamat SMA kita beri nilai 1 dan yang lainnya kita beri nilai 0. Ditambah 3077,78 dikalikan 0. Karena di sini yang di D2 ini sebagai yang nilainya 1 adalah tamat S1. Jadi kalau tamat SMA hanya D1-nya aja yang kita beri nilai 1. Kemudian hasilnya didapat 6083,33. Kemudian berapa pengeluaran di tingkat S1? Yaitu Y sama dengan 4222,22 ditambah 1861,11 dikalikan 0. Karena tadi yang di D1 itu yang nilainya 1 adalah yang tamat SMA. Kemudian ditambah 3077,78 dikalikan 1. Karena tadi di D2 itu yang nilainya 1 adalah yang tamat S1. Yang lainnya kita beri nilai 0. Sama dengan 7299,90. Jadi inilah nilai berapa pengeluaran pada masing-masing tingkat pendidikan. Jadi dapat kita simpulkan nilai signifikansi di atas menunjukkan perbedaan antara kategori yang ditampilkan dengan tidak tamat SMA sebagai referensi. Terlihat bahwa ada perbedaan pengeluaran SMA dengan nilai T 8,318, kemudian S1 dengan nilai T 12,99. Besarnya pengeluaran pada tingkat
Masing-masing tingkat pendidikan sudah dijelaskan di atas. Jadi, dari hasil itu kita dapat melihat bahwa pada tingkatan masing-masing pendidikan tadi ada perbedaannya yang memberikan pengaruh pada pengeluaran. Jadi sekian penjelasan terkait variabel dummy. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas partisipasi dan salam sehat selalu.